warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Majapahit. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah dari Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kaila Nur Anissa. Saya Setiarjanti. Saya Bobi Kuliah. Saya Iksan Fatih Rahman. Saya Alif Pasarianto. Saya Nadia Merah Handayani. Dan langsung aja ke penjelasannya. Dan kita mulai dari asal muasal berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi dan berpusat di wilayah Trowulan yang kini termasuk dalam Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Wijaya, seorang bangsawan keturunan Singarsari sekaligus menantu Raja Kartanegara, raja terakhir dari Kerajaan Singarsari. Awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit terjadi ketika Kerajaan Singarsari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri yang menyebabkan kehancuran Singarsari. Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan mencari cara untuk merebut kembali kekuasaan. Saat itu datanglah pasukan Mongol dari Tiongkok yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum Kartanegara atas penghinaan terhadap utusannya. Melihat peluang ini, Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil ditaklukkan, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang pasukan Mongol, memanfaatkan kelelahan mereka dan ketidaktahuannya tentang medan Jawa. Ia berhasil mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit dan bergelar Sri Kartarajasa Jayawardana. Inilah awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit yang kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, yang kedua di sini ada sumber sejarah Majapahit, informasi tentang kerajaan. Majapahit diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang pertama ini ada kitab Kertanegara, Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapance pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kitab ini menceritakan kehidupan kerajaan, wilayah kekuasaan, dan upacara keagamaan di Majapahit. Nah, yang kedua ini ada Kitab Pararaton, menceritakan sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit, termasuk asal-usul Ken Arok dan Raden Wijaya. Dan yang ketiga ini ada prestasi-prestasi, seperti prestasi Kudadu, menceritakan informasi tentang pendirian Majapahit dan hubungan politik kerajaan. Nah, yang terakhir ini ada catatan Tiongkong seperti tulisan dari Ma Huan dan Fei Xin menggambarkan Majapahit, kerajaan besar yang makmur dan ramai perdagangannya. Nah, berikutnya ada raja-raja besar Majapahit dan pemerintahannya. Pertama nih ada Raden Wijaya. Raden Wijaya ini mendirikan Majapahit dan berhasil memulihkan kekuasaan setelah keruntuhan dari Kerajaan Singasari. Nah, beliau dikenal sebagai raja yang cerdas dalam strategi. Dan dia juga membagi kerajaan menjadi beberapa wilayah kekuasaan agar mudah dikendalikan oleh dia. Nah, yang kedua ada Raja Jayanegara dari tahun 1309 sampai dengan tahun 1326. Nah, beliau adalah putra Raden Wijaya yang memerintah dalam suasana yang kurang stabil dalam Kerajaan Majapahit. Kemudian banyak pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan rakyat dan bangsawan. Salah satu pemberontakan yang terkenal adalah pemberontakan Rakuti. Nah, akhirnya hidup Jayanegara tragis karena ia dibunuh oleh tabib kerajaan bernama Tanca. Yang kedua di sini ada Raja Tribhuwana Tunggadewi dari tahun 1326 sampai 1350. Nah, setelah Jayanegara wafat tanpa keturunan, ibunya Gayatri yang sebenarnya berhak atas tahta menyerahkannya kepada putrinya Tribhuwana Tunggadewi. Nah, di bawah pemerintahannya Majapahit mulai berkembang luas ya, dibantu oleh Gajah Mada yang menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi, semacam perdana menteri gitu. Terus ini ada masa keemasan dari kerajaan Majapahit, yaitu diperintahkan oleh Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Masa pemerintahan Hayam Wuruk merupakan puncak kerajaan Majapahit. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, menyatakan tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Nah, pada masa ini wilayah Majapahit mencakup besar wilayah Indonesia saat ini, bahkan sampai ke Malaysia, Filipina Selatan, dan sebagian Kalimantan.
Yang terakhir ada raja-raja setelah Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit mengalami kemunduran karena terjadi konflik perebutan kekuasaan. Salah satunya perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Rewirabumi. Perang ini menyebabkan kerajaan menjadi lemah dan terpecah, dan berakhirlah kerajaan Majapahit di raja yang terakhir. Saya akan menjelaskan kehidupan politik dan pemerintahan. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan hierarkis. Raja adalah pusat kekuasaan tertinggi. Raja dibantu oleh pejabat-pejabat penting seperti Mahapati sebagai Perdana Menteri, misalnya Gajah Mada. Terus Rakrian atau Menteri Pusat. Juga Behre, penguasa daerah atau wilayah. Majapahit juga memiliki sistem hukum dan administrasi yang tertulis, terlihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di perekonomian Majapahit. Perekonomian Majapahit sangat maju dan berkembang. Faktor utamanya yaitu pertanian, hasil utama padi, kelapa, dan rempah-rempah. Perdagangan Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya strategis. Pelabuhan seperti Pelabuhan Canggu menjadi pusat aktivitas ekspor-impor. Barang dagangan seperti emas, perak, kapas, dan keramik Tiongkok sangat terkenal di Majapahit. Nah, ada lagi materi yang ingin saya tambahkan, yaitu materi tentang kehidupan sosial dan budaya. Nah, jadi Majapahit itu memiliki masyarakat yang dibagi dalam beberapa kelas sosial. Yang pertama tuh ada kelas atas. Nah, kelas atas ini diisi oleh para raja, bangsawan, dan pejabat kerajaan. Ya, seperti pemerintah-pemerintahnya lah kasarnya. Nah, lalu ada juga di kelas menengah, yaitu tempatnya para pedagang dan petani. Ya, seperti yang kita bisa lihat tuh mereka yang membantu untuk mendirikan ekonomi ya pada zaman dulu, itu pedagang dan petani. Nah, lanjut juga ada kelas bawah, yaitu budak. Ya, budak adalah budak, seperti yang diketahui ya, seperti itulah, pekerja kasar. Nah, Majapahit juga dikenal sebagai kerajaan yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Bahkan di akhir masa Majapahit, pengaruh Islam mulai masuk. Nah, jadi dalam bidang kebudayaannya Majapahit itu menghasilkan karya sastra dan seni arsitektur seperti Candi Penataran, Candi Tikus, lalu juga ada sastra seperti kitab Negara Kertanegama, Sutasoma, dan kitab Arjuna Wiwaha. Nah, selanjutnya yaitu runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran sejak akhir abad ke-15 dan runtuh pada awal abad ke-16. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan runtuhannya. Salah satu penyebabnya adalah Perang Prageng pada tahun 1404 dan 1406 Masehi, yaitu perang saudara antara Brahe Wirabumi dan Wikramawardhana. Perang ini melemahkan stabilisasi politik dan kekuatan militer Majapahit, serta menimbulkan krisis internal berkepanjangan. Akibat konflik ini, banyak wilayah pasal atau daerah kekuasaan yang mulai melepaskan diri karena pusat pemerintahan tidak lagi kuat. Selain itu, kerajaan mengalami kemunduran ekonomi dan birokrasi serta korupsi di kalangan bangsawan. Pergantian raja yang tidak mulus juga menyebabkan konflik kekuasaan terus terjadi di dalam istana. Kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa, terutama Kesultanan Demak, semakin mempercepat keruntuhan Majapahit. Banyak daerah kekuasaan Majapahit di wilayah pesisir mulai berpindah ke pengaruh Demak yang lebih dinamis dan memiliki kekuatan maritim. Pada akhir sekitar tahun 1527, Majapahit dianggap benar-benar runtuh ketika Kesultanan Demak di bawah pemimpin Sultan Trenggana berhasil menguasai wilayah bekas Majapahit. Dengan peristiwa ini berakhirlah masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara dan dimulailah era kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan, guys. Jadi kesimpulan dari penjelasan apa yang sudah kami sampaikan tadi adalah Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur, Indonesia pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1295
1293 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada dengan wilayah kekuasaan yang luas meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan sebagian besar wilayah Indonesia modern. Kerajaan Majapahit memiliki ekonomi dan budaya yang kaya, namun mulai mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi dan akhirnya runtuh pada tahun 1520 Masehi. Jadi itu adalah penjelasan dari Kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.